Jadi hadisnya begini, Adinda, ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kiamat kapan ya? Untungnya Nabi SAW tidak menjawab angka. 2012 sudah lewat. Saya ada melihat kecenderungan beberapa asatid yang saya hormati, kok sekarang suka ngitung angkanya kiamat kapan. Khair bagi saya bahwa kiamat itu jelas sudah dekat dan semakin dekat, tidak mungkin makin jauh. Tapi kalau kemudian masih angkanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak menyebut angka. Bahkan Allah mengatakan, akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Aku menyembunyikan waktunya untuk agar supaya setiap jiwa bisa dibalas sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Apa yang lebih penting daripada kapan adalah pertanyaan Nabi kepada orang yang bertanya ini, yaitu apa yang sudah kau persiapkan menghadapinya. Orang itu menjawab, la syai'ila wa ana uhibbullah wa rasulah. Gak ada ya Rasulullah kecuali aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Dalam riwayat Al-Bukhari, anta ma'aman ahbabta. Dalam riwayat Muslim, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, aku sangat bahagia ada hadis ini, kalimat Nabi ini. Kalau ada yang mau nukar pakai sepenuh bumi berisi emas, gak akan kukasih. Para muridnya bertanya, kenapa begitu? Karena aku ini, kata Anas bin Malik, amalku, ibadahku, sholatku, zakatku, sodakohku, tilawah Qur'anku, qiyamul lailku, jihadku, gak ada seujung kukunya Umar, gak ada seujung kukunya Abu Bakar, apalagi Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, tetapi aku mencintai mereka. Disebabkan cinta itu, aku masih punya harapan kelak berada di surga yang sama dengan mereka. Maka poin pertamanya adalah perhatikan siapa yang kita cintai, itu yang menentukan kebersamaannya di akhirat. Pertama-tama di akhirat ya. Kalau di dunia ya memang sering terjadi orang yang kita cintai bersama dengan orang yang dicintainya, dan kita bersama orang yang mencintai kita tapi tidak kita cintai. Itu soal kuat-kuatan doa. Jadi hashtagnya duka sedalam cinta. Insya Allah tayang bulan Januari. Mudah-mudahan Berau dapat bagian nonton bareng nanti. Bisa ketemu Mas Hamas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama Dinda yang bertanya soal di dunia ini, Allah lebih tahu siapa yang terbaik untuk kita. Jodoh itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, tidak akan tertukar insyaallah. Cuma yang menentukan itu rasanya. Kan yang penting rasanya. Dan rasa itu nggak pernah bohong. Rasa ditentukan oleh bagaimana Allah memberi. Bagaimana Allah memberi ditentukan bagaimana cara kita menjemput. Kalau menjemput dengan keridhaan Allah, tentu saja rasanya berbeda yang menjemputnya dengan kemurkaan Allah. Sama-sama uang 10 juta, ngasihnya beda rasanya. Ada uang 10 juta dalam amplop tertutup, warnanya coklat, baunya wangi, diserahkan dengan lembut dan penuh penghargaan. Mohon maaf, ini cuma ada 10 juta, mudah-mudahan berkah manfaat ya, tolong digunakan baik-baik. Seneng saya bisa ngasih, gitu ya. Itu nerimanya juga enak, nggak nerima aja enak kok. Tolong dikasihkan ke yang lain, ada yang lebih membutuhkan gitu ya. Itu terima enak, nggak terima juga enak. Tapi kalau 10 juta bentuknya uang receh 500-an rupiah semua, dalam karung, busuk baunya, dilempar ke muka sambil kita dicaci maki, hambok 10 juta saya terima nggak? Dapat daripada begitu. Karena itu dilempar karung isi 500-an rupiah itu kalau kena muka ya lumayan sakit ya. Subhanallah. Jadi jodohnya namanya sama-sama Muhammad ganteng atau Muhammad gagah gitu ya.
sama-sama Muhammad gagah. Kalau Allah ulurkan lembut, silahkan, ini Muhammad gagah jodohmu, mudah-mudahan bahagia dunia akhirat, gitu ya. Dengan nih Muhammad gagah, ambil sana, terserah, mau nyungsep mau ngapain, terserah. Kan ya beda rasanya. Jadi ini soal bagaimana ujian kita mengambil yang terbaik. Makanya nggak usah nuntut banget sama Allah. Karena ada itu yang doanya agak serem. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, nikahkan kami. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan kami. Kalau dia jodoh orang lain, putuskan jodohnya dan jodohkan denganku. Nah, doanya istikharah aja deh. Doa istikharah itu indah sekali. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik. Ya Allah, aku meminta pilihan dengan ilmumu, bukan ilmuku. Soalnya aku kenalnya sama dia itu yang nggak bisa kenal sejati. Wong kadang-kadang orang itu di depan, kadang-kadang bersandiwara. Zaman sekarang gitu loh, ya Allah. Maka aku meminta pilihan dengan ilmumu, dan aku meminta ketetapan dengan kuasamu. Aku nggak punya kekuasaan apa-apa terhadap hatinya, paling tebar pesona dikit sama dia. Tapi nggak bisa ya Allah, Engkau yang bisa membolak-balikkan hati benci dari cinta-cinta jadi benci. Mudah bagimu ya Allah. Maka aku memohon pilihan dengan ilmumu, memohon ketetapan dengan kekuasaanmu, gitu ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairal lidini khairal li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri faqdirhuli wa yassirhuli wa barik li fihi. Ya Allah, kalau Engkau tahu ini bagus untuk agamaku, kehidupanku, gitu ya, dan kesudahan urusanku, maka tetapkan dia untukku, mudahkan dia padaku, dan berkahi kami di dalamnya, berkahi aku padanya. Dan kalau Engkau tahu, wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdir liyal khaira ya rabbal alamin. Kalau Engkau tahu ini jelek ya Allah, maka palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Kalau yang dipalingkan cuma satu, namanya duka sedalam cinta lagi. Palingkan dia dariku, palingkan aku darinya, dan tetapkan untukku yang baik ya Allah, wahai Rabb semesta alam. Jadi dek, jangan khawatir ya soal jodoh. Emang suami soleh penting? Suami soleh penting nggak? Mbak-mbak yang belum menikah, punya suami soleh itu penting nggak? Penting nggak? Saya tanya, ada dua wanita paling mulia yang disebut oleh Al-Quran, dijadikan teladan bagi orang-orang beriman. Satu namanya Maryam, siapa suaminya? Nggak ada. Yang kedua namanya Asia, siapa suaminya? Fir'aun. Soleh nggak? Babar belas. Dua wanita ini, yang satu nggak punya suami, yang satu suaminya tidak soleh sama sekali. Dua-duanya bisa menjadi wanita mulia sepanjang zaman, paling mulia. Kalau begitu suami soleh penting nggak? Saya selalu ketawa kalau nanya begitu. Jadi suami soleh penting nggak? Nah, ibu-ibu ini luar biasa cintanya sama suami-suaminya sampai bilang pentingnya mantap. Penting ya Bu ya? Karena pengennya jadi Khadijah dan Fatimah, bukan pengen jadi Maryam sama Asia. Ya itu jalan hidup masing-masing orang, nggak perlu iri satu sama lain. Tapi saya menyampaikan tentang Maryam dan Asia. Kenapa? Jangan sampai seorang wanita menggantungkan dirinya, tawakalnya sama suami. Aku solihah kalau suamiku soleh. Jangan. Anda bisa solehah meskipun tanpa suami soleh. Anda bisa meraih kemuliaan di sisi Allah meskipun tidak punya suami. Itu yang dibukakan oleh Allah, betapa banyaknya skenario hidup ini. Gitu ya, wanita mulia kayak Asia, kayak Maryam, bisa juga kayak Khadijah di sisi Muhammad, suaminya satu, istrinya satu, kecukupan. Bisa juga kayak Fatimah, suaminya satu, istrinya satu, kekurangan. Karena memang didesain untuk kekurangan, untuk membuka semua peluang bahwa mulia di sisi Allah tidak tergantung harta. Masya Allah. Siap ya dek ya? Tenang saja, insya Allah nanti tinggal mudah-mudahan setelah selesai acara ini ada yang menseriusi.